Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pejuang PTN, bagaimana nih? Masih semangat untuk belajar dan mengejar PTN impian? Semoga teman-teman selalu semangat dan siap menghadapi tes UTBK SNBT. Amin. Nah, di video kali ini kalian bakal bahas subtes pengetahuan kuantitatif, teman-teman. Materi yang selalu keluar di pengetahuan kuantitatif itu adalah materi statistika. Dan tentunya kakak bakal bahas soal asli yang keluar di tahun kemarin, teman-teman. Bagaimana soalnya dan bagaimana trik pengerjaan soalnya? Let's go kita bahas. Oke, kita masuk ke soal pertama, teman-teman. Ini adalah soal asli UTBK tahun 2022. Tapi seperti biasa ya, sebelum kakak lanjut ke pembahasannya, teman-teman persiapkan dulu alat tulisnya ya. Pensil, pulpen, penggaris, atau buku, segala macamnya pokoknya untuk menunjang pembelajaran teman-teman. Jadi teman-teman pause dulu videonya, baca soalnya, dan coba dulu kerjakan. Jadi teman-teman nanti akan semakin paham menonton pembahasan dari kalian. Oke? Thank you teman-teman semua, semangat. Nah, kita lanjut ya, kita baca soalnya teman-teman. Tabel berikut menyajikan data banyaknya siswa kelas P dan gabungan kelas Q berdasarkan banyaknya buku komik yang dimiliki. Nah, di sini ada tabelnya teman-teman, data ya. Berapakah dari pernyataan berikut yang bernilai benar berdasarkan informasi di atas? Nah, ya sering banget keluar ya teman-teman ya. Kategori soal pernyataan. Nah, ini adalah soal yang memang perlu ya, lagi-lagi kakak sering banget nyebutin ya di setiap video, perlu waktu yang lebih lama ya dibanding soal yang tipe biasa atau pilihan ganda biasa. Tapi nggak semua soal yang seperti ini tuh susah teman-teman. Jadi kebanyakan malah gampang ya. Jadi jangan sampai auto skip soal-soal seperti ini. Tapi boleh dikerjakan di belakangan. Jadi cari soal, ya tipsnya adalah cari soal yang kira-kiranya bisa dikerjakan dengan cepat teman-teman. Lanjut ya. Di soal pertama ini yang kita butuhkan adalah kita harus tahu modus, teman-teman. Jadi mungkin di sini kakak catat dulu ya. Modus itu adalah data atau nilai yang sering muncul, data yang paling sering muncul ya. Sering muncul, lalu ada median. Jadi teman-teman minimal itu ya di pengetahuan kuantitatif maupun penalaran matematika. Kalau materi statistika minimal tuh ada yang teman-teman tahu itu median, modus, jangkauan, kuartil, sama rata-rata. Nah itu aja sih 5. Kan kalau di statistika itu biasanya banyak ya materinya. Bahkan ada yang kelompok sama tunggal. Nah yang biasa keluar tuh yang tunggal aja. Jadi yang kelompoknya teman-teman nggak perlu jauh lebih dalam. Tapi yang perlu teman-teman belajar jauh lebih dalam itu adalah statistika tunggal. Gitu ya. Itu adalah tips dari kakak teman-teman. Median itu adalah data tengah ya. Data tengah, terus jangkauan itu adalah, ada yang tahu jangkauan apa? Jangkauan itu adalah data terbesar dikurang data terkecil, teman-teman. Ya, teman-teman juga sambil catat supaya teman-teman ingat ya. Nah, untuk pernyataan yang pertama, modus banyaknya buku komik yang dimiliki siswa Q lebih besar daripada P. Nah, berarti kita harus cari kelas P ya teman-teman ya. Ini kelas Q-nya kita nggak, kelas Q-nya kita nggak tahu nih berapa jumlahnya. Karena yang diketahui di sini jumlah kelas P plus kelas Q. Nah, kelas Q-nya berarti tinggal kita kurang aja selisihnya ya. 10 kurang 10 berarti 0, 14 kurang 18 berarti 6. 11 kurang 4 berarti 7 ya, 14 kurang 6 berarti 8, 16 kurang 7 itu berarti 9. Nah ini adalah jumlah banyaknya siswa kelas Q teman-teman. Nah yang kita mau cari adalah modus banyaknya buku komik yang dimiliki siswa kelas Q, apakah dia lebih besar daripada P. Nah kita lihat teman-teman, modus itu kan data terbanyak. Nah data terbanyak di P itu ada di ini ya, 10 ya. Oke. Berarti ya modus dari kelas P ya teman-teman, modus dari kelas P itu adalah 0
ya datanya 0. Ya, karena yang kita mau cari modus banyaknya buku, berarti 0 ya. Tapi yang kita lihat adalah jumlahnya siswanya. Karena artinya apa? Yang tidak, ini kan kalau cara baca tabel gini teman-teman ya. Banyaknya buku komik 0. Artinya apa? Ada 10 anak yang tidak memiliki buku komik atau 0 buku komik. Ya, gitu cara bacanya. Terus kalau yang ini berarti artinya apa? Berarti ada 8 orang di kelas P yang memiliki 1 buku komik. Gitu cara bacanya. Makanya di sini modusnya adalah untuk kelas P berarti dari total orangnya. Nah, ini kalau kita jumlah total orangnya berapa sih? 10 tambah 8, 18 tambah 4, 22, 28, 35 ya. Kalau kelas Q berarti berapa nih? 6 tambah 7, 13, 13, 21, 30. Nah, ini kelas Q-nya. Nah, berarti teman-teman dari 35 anak ini yang paling banyak itu justru yang nggak punya komik kan? Nah, itu makanya modus P itu atau kelas P itu 0. Oke? Lalu modus kelas Q. Nah, berarti kelas Q itu yang paling banyak yang mana sih? Ya, ini ya, yang 9 ya teman-teman ya, yang ini ya. Berarti apa? Berarti 4. Nah, berarti modus kelas Q-nya itu adalah 4. Nah, yang ditanya apa sih? Apakah lebih besar sih yang Q sama P? Ya bener ya. Q-nya itu 4, P-nya itu 0, maka 4 itu pasti lebih besar dari 0 ya. 4 itu lebih besar dari 0, maka benar. Pernyataan 1 benar, kita centra. Oke? Masih gampang ya. Lanjut, median banyaknya buku komik yang dimiliki siswa kelas Q lebih kecil daripada modusnya. Median itu adalah data tengah ya teman-teman ya. Jangan sampai salah. Data tengah dari 30 data ya. 30 data setengah, berarti kan 15. Artinya apa? Untuk data tengahnya itu adalah terletak antara data ke-15 ya sampai ke data 16. Itu tengah-tengahnya. Berarti apa? Nah, kita cari data ke-15-nya berapa teman-teman? Data ke-15-nya berarti 6 tambah 7, 13 ya. Ini kalau kita jumlah 13 ya. Nah, berarti data ke-15-nya ada di sini kan? Data ke-15 sama data ke-16-nya sama. Ada di kolom ini. Atau baris ini, baris ya. Nah, berarti data ke-15 dan ke-16-nya ada di sini. Kenapa? Karena ini kalau kita jumlah 6 tambah 7, 3 ya. Berarti data terakhirnya itu data ke-13 yang ada di baris ke-3 ya, yang ini. Data ke-14, 15, 16, 17, 18, sampai 8 gitu ya. Itu adanya di baris yang komik yang banyaknya ada 3. Berarti untuk mediannya itu adalah data ke-15. Ini median ya. Median Q itu adalah data ke-15 ditambah data ke-16 dibagi 2. Kenapa seperti ini Kak? Ya rumusnya tengah-tengah ya. Ada 15 sebelah kiri, ada 15 sebelah kanan. Berarti kan tengah-tengahnya di tengah-tengah ini nih. Nah, cara nyari tengah-tengah ini adalah data ke-15 tambah data ke-16 bagi 2. Gitu ya. Berarti ya ini ya 3 tambah 3 bagi 2 teman-teman ya. Itu adalah 3. Berarti di sini mediannya itu adalah 3. Nah, apakah dia lebih kecil daripada modusnya? Modusnya tadi udah kita cari, modusnya itu 4 teman-teman. Apakah 3 kurang dari 4? Benar kan? Berarti ini juga benar gitu. Pernyataan kedua adalah pernyataan yang benar. Lanjut ya. Oke, yang pernyataan ketiga, modus banyaknya buku komik data gabungan sama dengan 4 kali median kelas P. Wah, modus banyaknya buku komik data gabungan. Berarti yang ini teman-teman. Nih ya. Modusnya berarti yang paling banyak tuh ini 16. Berarti modus yang data gabungannya itu adalah 4 ya. Berarti ini adalah 4 sama dengan 4 kali median P. Median P berapa? Oke. P itu ada 35, teman-teman. Berarti tengah-tengahnya ada di mana? Ya gampang, tinggal 35 tambah 1 bagi 2. 36 bagi 2, 18. Berarti data ke-18, teman-teman, tengah-tengahnya. Oke? Kalau teman-teman bayangin gini. Sebelah kiri ada 17. Sebelah kiri ada 17, sebelah kanan ada 17. 34 kan? Nah, tengah-tengahnya itulah si mediannya. Berarti itu adalah data ke-18 ya. Atau cara gampangnya gampang. Jumlah ini 35 tambah 1, 36 bagi 2. Itu kalau misalkan ganjil. Ini kan tadi genap ya. Kalau 30 genap nggak bisa kayak gitu. Kalau ganjil ya gampang. 35 tambah 1 bagi 2.
Oke, berarti data ke-18. Data ke-18 siapa? Ya, kalau kita lihat ini 10 tambah 8, 18. Pas banget di akhir kan? Berarti data ke-18 itu 1, teman-teman. Oke, berarti di sini sama dengan 4 kali 1. Apakah benar nih? 4 sama dengan 4 kali 1? Ya, benar kan? Berarti pernyataan ini juga benar. Gitu ya, teman-teman ya. Oke, jadi teman-teman pokoknya harus paham ya cara urutan mencari median. Kalau teman-teman masih belum paham, misalkan gini ya, kenapa sih data ke-18 itu 1? Ya, kalau kita urutin 0, 0, 0, 0, 0, 0, ini kan ada 10 kali nih. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, 0-nya ada 10 ya dari sini ya. Terus habis itu 1, satunya 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, berarti data ke-18 itu ini. Maksud kakak tuh gitu ya. Jadi teman-teman, konsepnya adalah teman-teman harus ngebayangin penjabaran gitu ya, secara kalau kita tulis secara garis lurus. Nah, ini kan bentuknya tabel. Ya, teman-teman harus paham juga konsepnya kalau bentuknya tabel seperti apa. Yang tadi kakak jelasin gitu ya. Semoga teman-teman paham. Kalau misalkan ada pertanyaan boleh di kolom komentar, nanti kakak balas. Oke? Lanjut. Yang keempat, teman-teman. Jangkauan banyaknya buku komik yang dimiliki siswa kelas P sama dengan kelas Q. Jangkauan. Oke, jangkauan ya. Berarti kelas P jangkauannya itu adalah ya jangkauan kelas P ya. Jangkauan P itu adalah ya berarti 4 kurang 1 ya. Karena ini jangkauan terbesarnya atau nilai terbesarnya ada 4, nilai terkecilnya 0. Berarti 4 kurang 0, yaitu adalah 4. Nah, untuk jangkauan Q itu adalah, nah yang Q itu kan gak ada 0 ya. Dia ketika si buku komiknya 0, di sini gak ada. Berarti jangkauannya bukan 0. Nilai terkecilnya bukan 0, tapi itu adalah 1. Karena di kelas Q itu tidak ada yang tidak punya komik. Berarti angka terkecilnya 1. 1 sampai 6 kali, terus 2-nya sampai 7 kali, 2 gitu ya. Kalau dibayangin ya. Berarti di sini adalah nilai terkecilnya 1, tapi nilai terbesarnya sama-sama 4 ya, sama seperti kelas P. Berarti 4 dikurang 1, yaitu adalah 3. Ya, 4 kurang 1, 3. Berarti jangkauannya itu adalah tidak sama, teman-teman. Ini kan tidak sama ya. Berarti yang pernyataan 4 itu salah. Super easy. Nah, berarti dari keempat pernyataan ini yang benar adalah cuma 3. So, jawabannya adalah yang D, super easy. Oke, teman-teman. Bagaimana nih? Setelah membaca soal ini adalah soal asli UTBK tahun 2023 loh. Jadi ini keluar di tahun kemarin. Dan tidak menutup kemungkinan, ya soalnya setipe dengan ini nanti di 2024. Pertanyaannya, soalnya dapat dari mana? Ini, teman-teman ya. Pokoknya soal-soal yang ada di UTBK itu, kakak dapat dari sini. Ya walaupun semua nggak di sini ya, tapi yang jelas di sini ada soal-soal asli UTBK tahun kemarin. Dan full pembahasan, teman-teman ya. Jadi yang mau check out bukunya, tinggal klik link yang ada di kolom deskripsi. Thank you. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya, soal nomor 2, teman-teman. Oh iya, buat teman-teman yang sedang mencari buku persiapan UTBK SNBT tahun 2024 yang super lengkap, ada materinya, ada soal asli UTBK yang terbaru, dan juga ada soal prediksi tahun 2024 yang setiap soalnya sudah dilengkapi dengan pembahasan. Ambil aja buku ini nih. Buku Besti UTBK SNBT tahun 2024. Buku super lengkap yang jadi banyak kerujukan pejuang PTN. Buktinya, ini, dan juga ini. Dan tentunya masih banyak pejuang PTN lainnya yang belajar bareng buku Besti SNBT 2024. Nah, untuk link pembeliannya, kakak cantumkan di kolom deskripsi ya. Thank you. Nah, soal nomor 2 juga sama, teman-teman. Ini adalah soal asli tahun kemarin, yaitu soal UTBK tahun 2023. Seperti biasa, teman-teman pause dulu videonya, ya. Terus baca soalnya dan coba dulu kerjain. Baru nonton video pembahasannya, oke? Nah, di sini kita ketemu lagi ya, dan lagi memang sangat banyak soal tipe yang pernyataan kayak gini, teman-teman. Jadi kita harus cari ya satu-satu nih antara ketiga ini mana yang benar, mana yang salah ya. Di sini tabel berikut menyanyikan nilai biologi 3 kelompok siswa. Ya, ada ini tabelnya.
3 kali rata-rata nilai kelompok 1 ditambah modus nilai kelompok 2 sama dengan 4 kali, banyak banget nih kata-katanya, 4 kali median gabungan kelompok 1 dan 3 ditambah 1. Berarti kalau kita tulis secara matematika seperti ini teman-teman ya. 3 kali rata-rata nilai kelompok 1 berarti 3x bar 1 ditambah modus kelompok 2 sama dengan 4 kali gabungan kelompok median gabungan kelompok 1 dan 3 ditambah 1. Berarti ini adalah 4 kali median gabungan 1 dengan kelompok 3. Kalau segini aja, terus ditambah 1. Nah, ini yang diketahui teman-teman ya. Manakah dari 3 pernyataan berikut yang bernilai benar? Nah, seperti biasa nih, artinya teman-teman harus tahu rata-rata, modus, sama median. Nah, sekarang kita harus cari rata-rata kelompok pertama dulu. Kelompok pertama ini ya teman-teman ya, rata-ratanya berapa? Gampang nih ya. Berarti jumlah nilai dibagi banyakkan nilai. Berarti 4 tambah 4 tambah 6 tambah 10. Dibagi 4 ya, karena datanya ada 4. Berarti ada 24 ya, 24 dibagi 4 adalah 6. Berarti rata-ratanya 6. Di sini bisa kita input menjadi 6 ya. Modus kelompok 2. Modus kelompok 2 ini ya teman-teman, kita lihat ya. Modus itu data terbanyak. Berarti ini si K. Walaupun si K-nya belum ada nilainya. Berarti kita tulis saja. Modusnya adalah K plus K sama dengan 4 kali median dari data 1 sampai 3. Wah, berarti ini harus kita kelompokin dulu ya. Kita gabungin kelompok yang ini sama ini datanya. Berarti kalau kita gabungin tuh datanya paling kecil 4 ya. Berarti ada 4,4, 5-nya ada 2, terus 6-nya ada 1, 7-nya ada 2, habis itu 9, 10. Coba kita cek bener lah ya. Itu 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ini 4, ini 5. Pas ya? Jadi kita gabung dulu ini sama ini, kita urutin ya dari yang terkecil sampai terbesar. Selalu seperti itu teman-teman, kalau mau cari median. Median itu adalah nilai tengah, berarti nilai tengahnya itu ada di tengah-tengah. Berarti ini 4, ini 4. Nah, tengah-tengahnya ini teman-teman ya, berarti ini mediannya. Nah, mediannya itu berarti 6 teman-teman. Kali 6 ditambah 1. Udah. Nah, dari sini tinggal kita operasikan dapat ya nilai K-nya ya. 3 kali 6 18, 18 tambah K sama dengan 24 tambah 1 berarti 25. K-nya adalah 25 dikurang 18 teman-teman. Berarti K-nya adalah 7. Nah, kalau K-nya 7, pernyataan 1 udah salah. Gampang kan? Terus, kalau 1 salah, jawabannya nggak mungkin yang ini ya. Juga nggak mungkin yang ini. Data terbesar kelompok 2 adalah K. Bener ya? K-nya 7 ya. Ini kita ganti 7, berarti yang terbesar adalah K. Data yang kedua benar, berarti yang ini nggak mungkin jawaban yang benar. Ini juga nggak mungkin jawaban yang benar. Karena pernyataan 2 benar, ya udah jawabannya yang C. Artinya kita nggak perlu ngecek pernyataan 3 teman-teman. Rata-rata kelompok 3 kurang dari K, ya udah pasti benar sih. Boleh teman-teman cek ya. Kalau dia ternyata salah, pernyataan 3 berarti soalnya yang salah. Cara nyari tahunya gampang ya, rata-rata ya. Tinggal ini tambah ini tambah ini tambah ini tambah ini bagi 5, karena datanya ada 5. Oke, tapi kakak nggak mau lanjutin supaya cepat. Oke. Kita lanjut ke soal berikutnya teman-teman, soal nomor 3. Oke, sebelum kita masuk ke pembahasan soal berikutnya, buat teman-teman yang sedang mempersiapkan tes UTBK SNBT tahun 2024, teman-teman wajib banget ikut nih kelas online UTBK SNBT 2024 di Maxima. Kenapa harus di Maxima? Karena pertama, ya, teman-teman akan mendapatkan kelas online yang akan dibawakan oleh masternya langsung, yang pembawaannya asik dan juga tentunya sangat berpengalaman. Yang kedua, materi yang akan dibahas mencakup semua subtes UTBK terbaru dan cocok untuk kalian yang ingin masuk jurusan apapun. Yang ketiga, teman-teman akan mendapatkan video rekaman kelas dan juga materi dalam bentuk PDF. Jadi teman-teman nggak perlu khawatir kalau teman-teman ketinggalan kelasnya. Dan masih banyak lagi nih yang akan teman-teman dapatkan. Untuk lengkapnya, teman-teman bisa baca ini ya. Atau nanti akan kakak cantumkan di kolom deskripsi. Oh iya, untuk mendapatkan itu semua, teman-teman hanya perlu berinvestasi sebesar Rp99.000 loh. Jadi, jangan sampai teman-teman tidak masuk kelas UTBK SNBT di Maxima. Nah, cara bergabung di kelas Maxima, pertama, teman-teman buka website www.maximasbmptn.com.
Lalu, teman-teman buat akun UTBK dan login dengan email yang telah kalian daftarkan. Yang kedua, klik menu kelas, lalu pilih kelas online UTBK SNBT 2024 di kelas yang tersedia. Lalu, teman-teman jangan sampai lupa masukkan kode promo RT 2024. Lalu, klik terapkan supaya teman-teman mendapatkan diskon. Oke? Setelah itu, klik beli paket dan teman-teman tinggal lakukan pembayaran sesuai metode pembayaran yang teman-teman pilih. Oke? Jangan sampai terlewatkan ya, karena promo ini sangat terbatas. Thank you. Oke, soal nomor 3 teman-teman, ini adalah soal latihan dari kakak. Ya, tapi kakak bakal bahas dulu. Nanti soal latihan buat teman-teman ada nih di soal selanjutnya ya. Median 7 bilangan bulat 3, 8, 6, X, dan seterusnya teman-teman adalah X. Berdasarkan informasi yang diberikan. Berarti ini belum terurut ya teman-teman ya. Soalnya ini habis 3, 8, habis 6. Berarti belum terurut ya. Berdasarkan informasi yang diberikan, manakah hubungan antara kuantitas P dan Q yang benar? Berarti kita harus cari X-nya, lalu setelah itu kita cari rata-rata dari bilangan di atas. Nah, sekarang kita tinggal urutin dulu ya. Dari yang terkecil sampai yang terbesar. Berarti kita punya apa? Yang paling kecil 3, yang kedua 5, yang ketiga 6, yang ke seterusnya adalah X-nya kita anggap nggak ada dulu ya. Berarti yang selanjutnya adalah 8 iya 8 ya bener ya. 8. Oh ini X-nya median ya. Berarti tengah-tengah. Habis ini X teman-teman. Tengah-tengah dari 7 kan berarti apa? Ya 7 tambah 1 bagi 2. Berarti data keempat ya. Nah data keempat X. Berarti ini habis itu 8. Habis itu adalah 12. Habis itu 15. Nah ini adalah data yang terurutnya. Terus apa lagi nih? Berdasarkan metodologi, manakah hubungan antara kuantitas P dan Q? X-nya itu kita masih belum tahu ya. Oh bilangan bulat teman-teman. X-nya itu di sini kan 7 bilangan bulat. Nah, berarti X-nya ada beberapa kemungkinan, teman-teman. X-nya itu bisa 6, bisa 7, bisa 8. Ya, ini adalah kemungkinan X-nya. Kemungkinan X-nya tuh ini. Kenapa? Ya, soalnya kan X-nya antara 6 sama 8. Berarti X-nya bisa 6, bisa 7, bisa 8 kan? Nggak harus 7, teman-teman. Ingat ya, nggak harus 7. Berarti ini mau nggak mau kita harus cek semua nih. Kalau datanya 6, oke ini kita jumlah dulu aja ya. Kalau kita jumlah, berarti 3 tambah 6 tambah 5 ya, 5-nya ketinggalan. Tambah X tambah 8 tambah 12 tambah 15 berapa ini? Kita bagi 7 ya. Berarti 9 tambah 5, 9 tambah 5, 14, 14 tambah 8, 22, 22 tambah 12, 34, ya 34 tambah 5, 39. Berarti 39 plus X per 7. Gitu ya. Berarti teman-teman tinggal kita ganti aja X-nya. X yang pertama kalau X-nya 6. Kalau X-nya 6 berarti 39 tambah 6 bagi 7. 45 ya, sorry. 45 bagi 7. 45 kali bagi 7 berarti 6 sekian ya teman-teman ya. 6, sekian. 6, sekian. Nah, 6, sekian sama 6 gedean mana teman-teman? Ya, gedean 6 sekian ya. Artinya apa? Artinya untuk kasus yang ini si Q-nya lebih besar dari si P. Kenapa? Karena rata-ratanya itu 6 sekian, si X-nya itu 6. Kan kita mau cari perbandingan antara rata-rata 7 bilangan di atas sama X kan. Berarti kalau X-nya 6 ternyata lebih besar rata-ratanya dibanding X-nya. Nah, kalau X-nya 7 berarti 39 tambah 7 dibagi 7. Berarti 46 ya. 46 bagi 7. 46 bagi 7 itu 6 ya. 6, enggak 6, ya bener 6 ya. Enggak pakai koma lagi. 6 aja ya. 46 bagi 7 kan 6 ya. 6 kali 7. Sorry. 6 kali 7 42. Kakak salah, ngaco nih. Berarti ya sama bener 6 komaan ya. 6 komaan. Nah, berarti 6, sekian. Nah, 6, sekian sama 7 teman-teman. Gedean mana sih? Ya gedean 7 dong, ya kan? Berarti di sini apa? Ya P-nya lebih besar dari Q. Nah, dari sini aja udah jelas ya. Udah berbeda tuh. Ada yang Q-nya lebih dari P, ada yang P-nya lebih dari Q. Berarti apa teman-teman? Kesimpulannya. Ya kesimpulannya bukan A, bukan B, bukan C. Yaitu adalah
Yang D, informasi yang diberikan tidak cukup untuk memutuskan salah satu dari 3 pilihan di atas. Kenapa? Karena ada kasus di mana kalau ketika X-nya 6, Q-nya lebih dari P, tapi ketika X-nya 7, P-nya lebih dari Q. Kak, kok nggak ngecek X-nya sama 8 berapa? Ya nggak percuma. Mau dia P lebih dari Q atau Q lebih dari P ataupun sama dengan, ya tetap aja artinya kita nggak tahu informasinya itu atau jawabannya itu yang benar yang mana, karena masih subhat ya kalau bahasa Islam itu, meragukan ya. Ada yang P lebih dari Q, ada yang Q lebih dari P. Jadi jawabannya yang tepat adalah yang D gitu. Oke. Nah, seperti janji kakak ya, ada soal latihan buat teman-teman ya. Coba jawab soal ini di kolom komentar teman-teman. Jangan lupa untuk subscribe channel Riantian dan nyalakan tombol loncengnya supaya teman-teman dapat update terus yang terbaru dari Riantian. Kenapa? Karena kakak bakal upload terus ya, seminggu 2 kali insya Allah teman-teman, sampai menjelang UTBK nanti. Jadi teman-teman bisa terbantu dengan menonton video kakak. Yang kakak harapkan seperti itu ya teman-teman ya. Jadi share video ini ke teman-teman seperjuangan teman-teman supaya nanti masuk PTN impian bareng. Amin. Kakak akhiri video kali ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.